Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Sekarang Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Kiasan panjang mengenai pokok anggur dan ranting-rantingnya dapat dibaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Di dalam paruh pertama dalam kiasan panjang itu, Tuhan Yesus menceritakan dirinya sebagai pokok anggur. Orang percaya adalah ranting-ranting dari pokok anggur itu. Dan Tuhan memakai kiasan ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa sama seperti ranting-ranting harus sambung, harus berhubungan dengan pokok anggur jika akan menghasilkan buah anggur. Demikian juga kita orang percaya perlu hubungan yang akrab, erat pada Tuhan Yesus Kristus jika kita akan berbuah. Ya, jadi di dalam video ini kita akan melihat paruh kedua dari kiasan panjang itu. Keempat ayat ini lebih merinci mengenai dua kemungkinan untuk ranting-ranting di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemungkinan yang pertama, ya sangat menyedihkan. Tetapi kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang mempermuliakan Tuhan Allah adalah bahwa orang percaya tetap tinggal di dalam persekutuan yang akrab dan kaya sehingga kehidupannya berbuah dan doanya dikabulkan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab tanpa aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Terjemahan baru berkata, di luar aku, tetapi kata Yunani ini, choris, sebenarnya berarti tanpa. Jadi lebih baik diterjemahkan, sebab tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengulangi beberapa hal yang sudah dikatakannya. Tetapi ungkapan terakhir itu, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, dikembangkan di dalam ayat yang berikut. Tuhan Yesus menekankan bahwa tanpa persekutuan yang akrab dan hidup dengan Dia, kita tidak akan berhasil sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Tanpa persekutuan itu, kita tidak berbuat apa-apa. Nah, di sini ada dua kemungkinan mengenai tafsiran ungkapan tanpa aku. Ungkapan ini mungkin merujuk pada orang yang tidak selamat, atau merujuk pada orang percaya yang tidak mengasihi dan mentaati Tuhan Yesus. Kemungkinan yang pertama, ya, bahwa orang ini yang tanpa aku menceritakan orang yang tidak selamat tidak sesuai dengan konteks ayat ini. Mungkin di dalam pasal 1 sampai dengan 12, ya di situ penginjilan sangat ditekankan. Mungkin di dalam bagian itu, pasal 1 sampai 12, ya tafsiran itu mungkin kuat. Tetapi di dalam bagian panjang ini, sudah bukan penginjilan yang diceritakan, tetapi pemuridan. Tuhan Yesus tidak lagi mengajar mengenai bagaimana masuk kerajaan Allah, tetapi Dia mengajar mengenai bagaimana hidup sebagai orang percaya yang dewasa, hidup sebagai warga kerajaan Allah di muka bumi ini. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus tidak perlu diberitahu bahwa orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus tidak dapat berbuat apa-apa. Itu cukup jelas, sudah jelas. Mereka sudah memahami itu. Tetapi mereka perlu memahami bahwa status mereka sebagai orang yang lahir baru tidak menjamin bahwa mereka akan menetap di dalam Dia, dengan arti meneruskan persekutuan yang akrab. Ada orang percaya selamat yang tinggal menetap di dalam Dia sehingga berbuah banyak. Ada juga, ini perlu disesali, tetapi ada juga
Orang percaya yang tidak mengalami persekutuan yang akrab dengan Dia. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka seperti orang percaya di Laodikia, di Wahyu pasal 3, yang ditegur, yang diajak membuka pintu supaya Tuhan Yesus dapat masuk dan bersekutu dengan mereka. Yohanes pasal 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Di sini Tuhan kembali kepada hal yang ranting yang tidak berbuah. Tahap kedua dari pemangkasan ini biasanya terjadi beberapa hari sebelum hari Paskah, sehingga mungkin mereka berjalan dari ruangan atas itu sampai ke Kidron. Mungkin mereka dapat melihat api dari ranting-ranting yang tidak berbuah. Api itu masih ada. Di dalam ayat 2, Tuhan Yesus berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diangkatnya. Tetapi ajaran yang lebih lanjut mengenai mereka yang tidak berbuah ditunda sampai ayat 5. Di situ ada kata, tanpa aku kamu tidak berbuat apa-apa. Tuhan Yesus mempergunakan pembakaran dari ranting yang tak berbuah dan tak berguna dan kering sebagai kiasan untuk lebih lanjut memperingatkan kita supaya kita tetap menetap di dalam Dia. Ya, ada 3 kemungkinan mengenai tafsiran ayat ini. Yang pertama, mereka yang dibahas di dalam ayat ini adalah orang percaya yang membiarkan dirinya untuk menjadi suam-suam kuku terhadap Tuhan Yesus Kristus. Mereka selamat. Tetapi persekutuan sehari-hari akrab antara mereka dan Tuhan Yesus ya sudah tidak ada. Mereka meninggalkan kasih yang semula, seperti Wahyu pasal 2. Atau mereka berdosa dan tidak cepat mengakui dosa itu. Sehingga Tuhan memberi disiplin pada mereka. Disiplin Tuhan Yesus Kristus ya cukup sering disamakan dengan api, tetapi tidak sama dengan api neraka. Ada beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama misalnya yang mempergunakan kata api tidak membahas neraka. Misalnya, Mazmur pasal 79 ayat 5. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Juga Yeremia pasal 7 ayat 20. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Juga Yeremia pasal 15 ayat 14. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Terakhir, Yeremia pasal 17 ayat 27. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat, dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Api ini akan memakan pintu gerbang Yerusalem. Itu bukan api neraka. Ya, itu satu kemungkinan. Bukan api neraka yang dibahas di sini. Kemungkinan yang kedua, mereka yang dibahas di dalam ayat ini akan dicampakkan ke dalam api neraka karena walaupun mereka ya sepertinya seolah-olah mereka di dalam Kristus, seolah-olah ya mereka punya semacam iman,
sebenarnya iman mereka, menurut paham ini, iman mereka bukan iman yang menyelamatkan. Mereka tidak berbuah, dan itu menjadi bukti bahwa mereka tidak punya iman yang menyelamatkan. Maka akhirnya mereka dicampakkan ke dalam neraka. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga juga ada, mereka yang dibahas di dalam ayat ini harus dicampakkan ke dalam api neraka, karena walaupun pada suatu saat mereka percaya pada Tuhan Yesus dan lahir baru, mereka melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, atau dosa mereka begitu banyak sehingga tidak dapat diampuni. Oke, baik. Kemungkinan yang kedua tadi, bahwa mereka seolah-olah percaya, tapi sebenarnya tidak lahir baru, itu sulit diterima. Karena ungkapan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ini perlu dipahami di sini bahwa kata yang diterjemahkan tinggal, kata meno, berarti menetap, tetap tinggal. Jadi boleh diterjemahkan, barang siapa tidak tetap tinggal, tidak menetap di dalam aku, ya, sehingga jelas pada suatu titik orang itu memang berada di dalam dia, tetapi tidak terus menetap di dalam dia. Jika pada suatu titik orang itu berada di dalam dia, maka penjelasan dua tidak benar. Mereka bukan seolah-olah menetap di dalam dia dulu, tetapi mereka dulu menetap. Bukan seolah-olah percaya, bukan iman yang tidak menyelamatkan, suatu ungkapan yang aneh. Mereka memang dulu di dalam dia, tetapi tidak menetap di dalam dia. Kemungkinan yang ketiga juga sulit diterima. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh darah anak Allah yang dicurahkan di kayu salib. Melalui darah yang kudus itu, semua dosa orang percaya sudah dihapus. Orang yang sudah percaya, dosa dihapus. Sehingga kemungkinan yang pertama tadi masih ada. Mereka di dalam ayat ini, mereka orang percaya yang membiarkan dirinya menjadi suam-suam kuku terhadap Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka tidak berbuah. Mereka disamakan dengan ranting yang kering yang tak berguna. Ingatlah bahwa kadang kata api dipakai di dalam kiasan yang tidak menceritakan neraka. Ya, mungkin ayat yang paling jelas mengenai hal ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10-15. Di situ, kiasan api dipakai oleh Rasul Paulus mengenai orang yang jelas selamat, dia sendiri akan diselamatkan, Paulus berkata, tetapi dia mengalami sesuatu yang dikiaskan dengan api, tetapi seperti dari dalam api. Sebenarnya, nats ini di dalam Yohanes pasal 15 dan kata-kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 mengajar dan menyampaikan kebenaran yang sama mengenai kehidupan rohani. Kita dapat menjalankan kehidupan rohani yang produktif terhadap Tuhan dan berkenan pada Tuhan. Kita dapat menjadi seperti ranting yang berhubungan erat yang menghasilkan buah. Kita dapat membangun atas dasar Tuhan Yesus Kristus dengan emas, perak, batu permata, atau kita dapat menjalankan kehidupan yang tidak produktif. Kita dapat menjadi seperti ranting yang terpisah, tidak punya hubungan dengan pokok. Kita dapat membangun di atas dasar itu dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Dan akibat akhir mungkin ia akan mendapat upah atau ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Ya, sesuai kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15, dia disamakan dengan ranting kering yang dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ajaran yang sama
diceritakan di dalam 1 Korintus pasal 3 itu dan Injil Yohanes pasal 15. Menetap di dalam Tuhan Yesus itu ditekankan di dalam seluruh Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ya, dengan suatu perbedaan yang penting, ingatlah bahwa ranting tidak dapat mengambil keputusan menetap di dalam pokok anggur. Tetapi kita berbeda dari ranting. Kita bukan ranting harfiah itu. Kita dapat mengambil keputusan menetap di dalam Tuhan Yesus. Tetap tinggal, menetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal menetap di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Di sini jelas Tuhan Yesus meninggalkan kiasan panjang mengenai pokok anggur dan ranting. Dia di sini bicara jelas, terus terang mengenai doa. Orang percaya yang menetap di dalam Dia. Dan orang percaya yang di dalamnya firman Dia menetap, mengalami perubahan hati. Mereka menjadi manusia yang rindu apa yang dirindukan oleh Tuhan. Jika itu terjadi, mereka minta apa yang mereka mau, dan itu jadi bagi mereka. Mengapa? Karena mereka merindukan apa yang dirindukan oleh Tuhan sendiri. Jelas, tidak demikian untuk semua orang percaya. Terlalu banyak orang percaya tidak menetap di dalam Dia. Terlalu banyak orang percaya meninggalkan kasih yang semula. Terlalu banyak orang percaya duniawi seperti mereka yang diceritakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Mereka minta, tetapi karena mereka tidak mengalami perubahan hati, mereka minta, tetapi oleh karena tidak mengalami perubahan hati, permohonan mereka muncul dari hati yang duniawi. Doa seperti itu tidak akan dikabulkan. Orang percaya yang menetap di dalam Tuhan Yesus punya hati yang baik, dan kerinduan hati mereka juga baik, dan doa mereka dikabulkan. Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jika kita menetap di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan firman-Nya menetap di dalam kita, doa kita dikabulkan. Kita berbuah, Allah Bapa dipermuliakan, dan ini berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini kata murid dipakai mengenai orang ini. Dan ayat ini menjelaskan pemahaman kita mengenai apa itu murid yang sejati. Ingatlah bahwa pemuridan, bukan penginjilan, adalah tema utama dalam bagian ini di dalam Injil Yohanes. Ya, sebagai ringkasan, keempat ayat ini menceritakan dengan lebih banyak perincian mengenai kedua kemungkinan untuk ranting itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengenai dua kemungkinan bagi orang percaya. Ada satu kemungkinan yang tidak diharapkan. Mereka, orang seperti itu, tidak menetap di dalam Dia. Di dalam ayat-ayat lain ditulis mereka hanyut di bawah arus, mereka menjadi duniawi, mereka meninggalkan kasih yang semula, mereka suam-suam kuku. Orang percaya seperti itu tak berguna sama seperti ranting kering di dalam kebun anggur. Tetapi kemungkinan yang lain, kemungkinan yang mempermuliakan Allah Bapa adalah orang percaya menetap, tetap tinggal, bersekutu erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang seperti itu berbuah, dan orang seperti itu doanya dikabulkan.